Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai termokimia. Jadi dalam materi ini kita akan membahas mengenai reaksi kimia dan energi yang terlibat di dalamnya. Nah, untuk memulai pembahasannya, kita akan mulai dulu dari berbagai istilah. Yang pertama adalah istilah mengenai sistem dan lingkungan. Apakah yang disebut sistem itu? Sistem itu adalah tempat terjadinya reaksi kimia. Jadi kalau kita misalnya mereaksikan campuran logam, misalnya logam Zn dengan asam sulfat di dalam sebuah gelas kimia misalkan. Nah, gelas kimianya ini kita sebut sebagai sistem. Jadi sistem itu tempat terjadinya reaksi kimia atau kadang didefinisikan sebagai pusat perhatian kita. Nah, segala sesuatu di luar sistem itu disebutnya lingkungan. Jadi kita sebagai pelaku percobaan, kita ini sebenarnya berada di lingkungan. Jadi sistem adalah tempat terjadinya reaksi kimia atau pusat perhatian, lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem. Nah, sistem itu ada 3 macam, ada 3 jenis sistem. Ada sistem yang disebut sistem tertutup, ada yang disebut dengan sistem terbuka, dan ada yang disebut dengan sistem terisolasi. Nah, ini kayaknya lebih enak kalau kita bahas dulu yang terbuka ya, daripada yang tertutup duluan. Kita bahas dulu mengenai sistem terbuka. Nah, yang disebut dengan sistem terbuka adalah apa? Misalkan kita punya sebuah gelas kimia dan kita melakukan reaksi yang tadi. Nah, reaksi ini reaksi antara logam seng dengan asam sulfat. Yang terjadi nanti kalau asam sulfatnya cukup pekat, sengnya akan larut dan akan terbentuk gas di sini. Nah, bayangkan kalau reaksi ini berlangsung di dalam sistem yang terbuka. Pasti di sini akan mungkin sekali terjadi pertukaran materi. Maksudnya gimana? H2 yang terbentuk itu akan terlepas keluar dari sistem. Nah, jadi dalam sistem terbuka materi bisa bertukar. Nah, bagaimana dengan kalau reaksinya? Atau energi reaksinya, lebih tepat mungkin kita sebut energi ya. Bagaimana dengan energinya? Nah, perlu diketahui reaksi yang terjadi ini biasanya menghasilkan panas. Jadi kalau kita sebagai lingkungan kita sentuh permukaan gelasnya nanti akan terasa panas. Nah, ini bukti bahwa energi juga bertukar di sini. Jadi sistem terbuka adalah sistem yang memungkinkan terjadinya pertukaran materi dan energi. Nah, bagaimana dengan sistem tertutup? Anggap kalau dalam percobaan ini tempatnya kita tutup, apakah akan bisa terjadi pertukaran materi atau gas H2 yang dihasilkan, apakah bisa keluar dari sistem? Nah, tentu tidak. Jadi dalam sistem tertutup tidak terjadi pertukaran materi. Bagaimana dengan energi? Kalau kita sentuh permukaan gelasnya tetap akan terasa panas, jadi energi masih tetap bisa bertukar. Jadi sistem tertutup adalah sistem yang memungkinkan terjadinya pertukaran materi, tapi tidak memungkinkan terjadinya pertukaran materi, tetapi memungkinkan terjadinya pertukaran energi. Nah, bagaimana dengan sistem terisolasi? Sistem terisolasi yang contohnya kita sering lihat di laboratorium paling gampang adalah kalorimeter. Nah, kalorimeter itu terdiri dari bagian luarnya gelas yang terbuat dari bahan isolator, biasanya plastik. Kemudian gelas yang bagian dalamnya ini terbuat dari logam biasanya. Nah, nanti ada kelengkapannya, ada ruang antara gelas lapisan 1 dan lapisan 2-nya. Di sini biasanya diisi styrofoam. Kemudian ada 2 lubang ditutupnya. Yang satu untuk tempat batang pengaduk, yang satu tempat untuk menaruh termometer. Nah, dalam kalorimeter, kalau kalorimeternya benar-benar ideal, ini materi tidak dimungkinkan bertukar, energi juga tidak. Jadi energinya tidak akan keluar dari sistem. Jadi itu adalah definisi sistem terisolasi.
Salah satu contohnya adalah kalorimeter atau kalau dalam kehidupan sehari-hari mungkin termos ya. Walaupun sebenarnya termos juga kadang masih memungkinkan terjadinya pertukaran energi. Lama-kelamaan air panas yang kita taruh di dalam termos kan akan mengalami penurunan suhu juga. Tapi paling tidak pertukaran materi dan energinya itu sangat lambat. Tidak secepat sistem tertutup atau sistem terbuka. Nah, setelah kita berbicara mengenai sistem dan lingkungan, kita akan membahas mengenai hukum pertama termodinamika. Hukum pertama termodinamika ini menunjukkan hukum kekekalan energi. Persamaannya itu biasa ditulis seperti ini. Delta E di sini adalah perubahan energi. Nah, kenapa energi itu yang dihitung perubahannya? Karena energi itu sebenarnya tidak bisa ditentukan besarnya berapa. Nggak ada yang pernah bisa mengukur energi. Kita hanya bisa mengukur perubahannya saja. Nah, menurut hukum kekekalan energi, energi itu adalah seluruh bentuk energi. Energi itu adalah penjumlahan kalor. Kalor ini adalah bentuk energi yang berhubungan dengan perubahan suhu, ditambah dengan bentuk energi yang tidak ada hubungannya dengan perubahan suhu. Nah, ini biasanya disebutnya usaha atau work, lambangnya W. Nah, untuk perjanjian di awal dari perhitungan-perhitungan di bab ini, kita akan membahas bahwa kapan kalor itu akan bernilai positif. Nah, kalor atau Ki akan bernilai positif kalau kalornya masuk ke sistem. Jadi kalornya masuk dari lingkungan ke sistem. Kalau kita gambarkan ini adalah sistem, nah kalornya itu masuk. Nah, kapan kalor bertanda negatif? Kalor akan bertanda negatif kalau kalornya keluar dari sistem. Atau sistemnya melepaskan kalor. Jadi kalau kalornya keluar ini bertanda negatif. Kalau kalornya masuk bertanda positif. Nah, bagaimana dengan usaha? Usaha itu ada suatu persamaan yang menyatakan bahwa usaha itu adalah min P atau min pressure dikali perubahan volume atau delta V. Jadi usaha itu berkebalikan dengan tekanan atau pressure dan perubahan volume. Nah, ini bisa kita lihat di ilustrasi berikut ini. Misalkan kita punya dua wadah. Nah, wadah pertama itu volumenya misalnya kita anggap sekian. Ini sistemnya anggap aja terdiri dari gas dan sumbatnya ini bisa digerak-gerakkan naik dan turun. Nah, kalau sistem mengalami pengembangan atau mengalami ekspansi, jadi volumenya membesar seperti ini. Nah, ini dikatakan sistem melakukan kerja. Nah, kalau sistem melakukan kerja atau mengalami ekspansi, ini dikatakan nilainya W-nya negatif. Disebutnya sistem melakukan kerja. Nah, kenapa bertanda positif? Karena kalau kita masukkan ke persamaan yang ini tadi, seandainya kita lihat ini keadaan 1 dan keadaan 2, volumenya membesar. Jadi delta V-nya negatif. Sesuatu yang negatif dikalikan sesuatu yang positif, maka akan menjadi negatif. Nah, jadi nilai usahanya negatif. Sistemnya melakukan kerja. Itu kalau sistemnya mengembang atau mengalami ekspansi. Nah, kalau untuk contoh berikutnya, misalkan kalau kita anggap keadaan satunya seperti ini, dan keadaan duanya begini. Nah, di sini terlihat sistemnya mengalami kompresi atau sistemnya ditekan. Nah, di sini istilahnya nanti sistemnya akan disebut menerima kerja. Dan nanti nilainya bertanda positif. Kalau yang tadi bertanda negatif. Nah, kalau kita hubungkan ke persamaan yang tadi,
W sama dengan min P delta V. Nah, di sini kan delta V-nya antara keadaan 1 dan keadaan 2, delta V-nya negatif ya, karena mengecil volume sistemnya. Nah, jadi delta V-nya negatif, sesuatu yang negatif dikalikan yang negatif maka akan menjadi positif. Jadi nilai W-nya atau usahanya bertanda positif.